dan bahan. 1. Styrofoam. 2. Gambar hewan dan lain-lain. 3. Kardus. 4. Karton. 5. Tusuk sate. 6. Gunting dan cutter. 7. Lakban dan double tip. 8. Lem fox. 9. Penggaris, pensil, dan penghapus. Langkah pembuatan media taman satwa. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Cari dan download gambar-gambar hewan dan yang lainnya melalui Google. 3. Masukkan semua gambar ke dalam Microsoft Word. 4. Print atau cetak semua gambar. 5. Gunting semua gambar yang sudah di-print. Dan ini dia hasil gambar-gambar yang sudah digunting. 6. Tempelkan semua gambar pada karton. Dan ini dia hasil gambar-gambar yang sudah ditempel pada karton. Tujuh. Gunting kembali semua gambar yang sudah ditempel pada karton. Dan ini dia hasil gambar-gambar yang sudah digunting kembali. 8. Tempelkan tusuk sate pada bagian belakang setiap gambar. 9. Dan ini dia gambar-gambar yang sudah ditempelkan dengan tusuk sate. 9. Potong kardus berukuran 15 cm x 5 cm sebanyak 6 buah. Kemudian, potong kardus berukuran 10 cm x 5 cm sebanyak 6 buah. 10. Rekatkan kardus yang sudah dipotong membentuk persegi panjang. Untuk membuat 3 kandang hewan, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora.
Dan ini dia hasil kardus yang sudah direkatkan menjadi persegi panjang. 11. Lapisi kardus dengan karton berwarna agar terlihat lebih menarik. 12. Susun semua gambar pada styrofoam hingga menjadi taman satwa. Siapkan styrofoam dan semua gambar terlebih dahulu. Mari kita mulai menyusun. Cara penggunaan media. Media Taman Satwa ini digunakan untuk mata pelajaran IPA, materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada media ini, ada kebun binatang yang berisi berbagai macam jenis hewan. Ada juga 3 kandang hewan berdasarkan penggolongan makanannya, yaitu karnivora, hewan pemakan daging, herbivora, hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora, hewan pemakan segala. Di sini, setiap peserta didik akan mendapat giliran untuk mengambil satu buah hewan yang ada di kebun binatang. Misalnya, seorang peserta didik mengambil gambar hewan harimau. Kemudian, guru menanyakan kepada peserta didik tersebut, makanan apa yang dimakan oleh harimau? Peserta didik pun menjawab pertanyaan guru, yaitu harimau adalah hewan pemakan daging. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menempatkan dengan tepat hewan yang ia pegang ke dalam kandangnya. Karena harimau adalah hewan pemakan daging, maka peserta didik tersebut menempatkan hewan harimau pada kandang karnivora. Contoh berikutnya, misalnya seorang peserta didik mengambil gambar hewan rusa. Nah, karena rusa ini adalah hewan pemakan rumput, maka peserta didik tersebut menempatkan hewan rusa ini pada kandang herbivora. Contoh terakhir, peserta didik mengambil gambar hewan babi. Nah, karena babi ini termasuk hewan yang memakan daging dan juga tumbuh-tumbuhan, maka babi digolongkan ke dalam hewan pemakan segala, yaitu omnivora. Sehingga peserta didik menempatkan babi ke dalam kandang omnivora. Semua peserta didik akan mendapatkan giliran yang sama untuk mengambil satu gambar hewan pada kebun binatang, kemudian ditempatkan pada kandangnya masing-masing, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi, begitulah cara pembuatan dan cara penggunaan dari media Taman Satwa. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk membuat dan menerapkannya kepada peserta didik? Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat.